Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu memberkati kita, yang selalu mengasihi kita, dan selalu menjawab doa-doa kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, senang sekali kita bisa berjumpa lagi dalam sharing firman-Mu, pelita bagi kakiku. Mari sama-sama kita buka firman Tuhan yang saya ambil dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga. Sekali lagi, Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Firman Tuhan mengatakan demikian, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk diam. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan dimanapun Anda berada, manusia, siapapun dia, diberi waktu yang sama. Tidak ada manusia yang eksklusif diberi waktu yang berbeda. Semua manusia di bawah kolong langit ini, di bawah matahari, seperti istilah Salomo, diberi waktu yang sama. Satu hari kita diberi waktu 24 jam, satu minggu kita diberi waktu 7 hari, dan satu tahun kita diberi 12 bulan. Semua manusia diberi waktu yang sama. Yang berbeda, saudara, cara manusia mengisi waktu. Cara manusia melewati waktu. Cara manusia memahami waktu. Yang berbeda cuma ada di situ. Dan sangat penting, saudara, sangat penting ketika saudara bisa memahami tentang segala sesuatu, itu ada waktunya. Saya mau kasih contoh satu kepada saudara yang di dalam Alkitab, Saul. Saudara, Saul sebenarnya tidak pernah berpikir dia akan menjadi raja. Tapi saudara, Tuhan memilih Saul, kemudian diurapi oleh Samuel, dan dia menjadi raja pertama bagi orang Israel. Banyak hal yang luar biasa yang Saul lakukan. Tapi saudara, satu waktu Tuhan menolak Saul untuk menjadi raja. Yang mengangkat Saul itu Tuhan. Tapi saudara, satu waktu, ada waktunya Tuhan menolak dia sebagai raja. Andaikan Saul mau memahami waktunya Tuhan, ada waktu dia diangkat menjadi raja, ada waktu dia ditolak untuk menjadi raja. Tapi ketika waktu dia ditolak, saudara, dia harus turun sebagai raja Israel, Saul tidak terima waktu itu. Sehingga saudara lihat di akhir hidup, tahun-tahun terakhir hidup daripada Saul, dia habiskan waktu untuk membenci raja selanjutnya yang diangkat Tuhan, yaitu Daud. Dia membenci, dia marah, saudara. Sehingga dia usaha dia hanya untuk melenyapkan Daud. Dia kejar Daud. Dia buat beberapa hal sehingga dia ingin supaya Daud mati. Sayang sekali, saudara, kalau Saul bisa menerima kenyataan itu. Waktunya dia ditolak sebagai raja, dia harus turun dari raja. Dia terima itu. Mungkin dia akan habiskan sisa hidupnya, saudara, bukan penuh dengan kebencian. Bukan penuh dengan amarah dan cari cara untuk membunuh Daud. Dia mungkin akan habiskan hidupnya dengan damai sejahtera. Mungkin Daud akan mengangkat dia, saudara, sebagai seorang penasehat. Sampai akhir hidup hayatnya, akhirnya Saul mati dalam peperangan. Saul tidak menyadari waktu. Dia tidak menyadari bahwa ada waktu dia diangkat jadi raja. Tapi ada waktu juga dia, saudara, harus turun dari takhta raja. Dia tidak terima ketika waktu dia turun. Kadang kita manusia seperti itu, saudara. Waktu yang baik kita terima, tapi waktu yang tidak baik kita tidak terima, saudara. Seperti kata firman Tuhan katakan hari ini, saudara, di bawah langit ini bahkan ada waktu untuk untung, ada waktu untuk rugi. Rugi itu ternyata ada waktu. Tapi bisa memahami, bisa saudara melihat. Firman Tuhan bilang, kalau saudara baca nanti ya, dikatakan begini, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi apapun waktu itu, kalau saudara bisa memahami dengan kacamata Tuhan, sebenarnya itu indah. Ketika kita untung itu indah, ketika kita rugi juga itu indah. Kalau saudara melihat itu dari kacamata Tuhan. Saudara,
Satu kali ini waktu yang sudah cukup lama, saudara, berapa tahun yang lalu sudah cukup lama ya. Saudara, satu kali saya bertemu dengan salah seorang pengusaha, dia pelaku usaha, yang di daerah itu dia dikenal sebagai seorang pengusaha yang sukses, dan keluarga ini kaya, saudara. Boleh dikatakan seperti itu. Nah, salah satu saudara yang ada beberapa usahanya mereka, ya salah satu usaha yang sudah ditekuni cukup lama, saudara, ya belasan tahun, saudara, oleh bapak ini, dia itu supplier mesin tik di daerah itu. Ya, di daerah itu dia supplier mesin tik. Nah, ketika itu, saudara, orang mulai beralih kepada komputer yang jauh lebih praktis, saudara, jauh lebih bisa melakukan sesuatu yang lebih baik. Saudara, saya masih sempat kalau dulu bikin paper itu pakai mesin tik, dan kalau harus menghapus kata yang salah yang kita buat, itu ada semacam tip X, saudara. Mungkin generasi sekarang udah nggak kenal dengan kata tip X. Ada semacam tip X, saudara, yang berupa kertas juga. Kita tinggal tempel di situ dan kita ketik, tik, tik, dan akan hilang tulisan yang salah itu, akan tetap seperti kertas putih, dan kita bisa mengganti katanya lagi, kata yang salah. Saudara, bapak ini ketika itu makin turun penjualan dari mesin tik, dan dia ingin, saudara, dia bilang sama saya, dia termasuk orang yang sangat-sangat menolak komputer waktu itu ketika mulai masuk, saudara. Dan dia minta sama saya, doakan supaya orang mulai pakai mesin tik lagi. Ya, dan orang akan menolak untuk bisa pakai mesin tik. Orang tidak akan pakai komputer, saudara. Saudara, bapak ini cuma tidak menyadari bahwa waktu ada masa dia jaya, saudara. Dia kaya, penghasilannya luar biasa dari menjual mesin tik. Tapi ada waktunya, saudara. Itu ganti. Orang akan pakai komputer. Yang kadang-kadang kita tidak mau menyadari itu waktu seperti itu. Ada waktu untuk menabur, saudara. Ada waktu untuk menuai. Saya menyaksikan kepada saudara yang kadang-kadang orang tidak bisa menyadari hal itu, saudara. Orang ingin menuai aja, tapi tidak mau menabur. Saudara, diberkati Tuhan. Satu kali ketika saya masih melayani, aktif sekali saudara melayani di youth, dan mulai dipercayai gereja-gereja untuk melayani di umum, saudara. Saya ingat sekali, saudara, waktu itu tanggal 28 Desember, saudara, 28 Desember saya ada khotbah di luar kota. Ya, saya naik bus ke luar kota, kemudian saya khotbah di situ. Saya lihat memang gereja itu masih sedang direnovasi, proses renovasi. Ketika saya selesai firman Tuhan, sang gembala, sang pendeta itu mengatakan bahwa sebenarnya dia punya target Desember tahun itu, khususnya tanggal 25, waktu 25 Desember, saudara, tanggal sebelumnya, gereja itu harusnya udah selesai dibangun. Tapi mereka kekurangan dana, sehingga ketika Natal tanggal 25 Desember, dan kemudian Natal, saudara, khusus, saudara, yang dibuka untuk umum lagi, bukan hanya jemaat di situ, tanggal 28 Desember waktu itu, ternyata gedungnya belum selesai. Saudara, ketika saya pulang, malam itu juga saya pulang, karena kalau di Jawa 24 jam busnya ya yang jalan. Ketika saya akan pulang ke Surabaya, saudara, di tengah jalan, saudara, Tuhan menggerakkan saya. Ada suara yang cukup kuat berbicara kepada saya, Nixon, kamu harus menabur untuk gereja itu. Jadi semua berkat yang kamu terima dari tanggal 1 Desember sampai tanggal 28 Desember, kamu hitung dan tabur untuk gereja itu. Saudara, jujur ya, waktu itu saya berpikir, ini suara Tuhan atau suara siapa? Karena ketika saya pulang rumah, karena waktu itu saya sering mencatat ya. Saya sering mencatat itu berapa aja berkat yang saya terima. Jadi ketika saya sampai di rumah, saya periksa catatan saya, ternyata berkat yang saya terima dari tanggal 1 Desember di tahun itu sampai tanggal 28 Desember cukup banyak, saudara. Bagi saya bahkan sangat besar, itu 18.300.000. Karena memang kalau Desember, saudara, berkat yang kita terima biasanya jauh lebih banyak. Kalau khotbah di ibadah Natal, biasanya ada berkat ekstra, bahkan udah dapat dari misalnya kantor atau perusahaan, atau ibadah keluarga Natal sudah kita udah terima. Kalau di perusahaan bahkan saudara, kalau ada pemiliknya atau petinggi dari perusahaan itu ada tambahan. Oh Pak, saya sudah terima. Oh nggak apa-apa Nixon, ini berkat Natal buat kamu. Jadi waktu itu saudara, saya besar sekali, saudara. Dari tanggal 1 sampai tanggal 28 itu ternyata, saudara, itu ada 18.300.000. Saya sangat bilang begini, suara Tuhan kan? Karena bagi saya itu sangat-sangat besar untuk menabur waktu itu, saudara, di gereja itu. Tapi suara itu kuat sekali. Akhirnya saya telepon, saudara, di gereja itu, dan saya berbicara dengan gembala, saya minta nomor rekening, dia tanya, ada apa Nixon? Saya bilang, ada yang mau menabur, Pak.
Dan saudara, akhirnya saya transfer di gereja itu, saya berikan 18.300.000. Itu nggak mudah, saudara. Tapi saya tahu. Saya juga nggak mengatakan begini kepada saudara, tiba-tiba saya langsung diberkati Tuhan. Oh, tidak. Saya ingat firman Tuhan yang mengatakan begini, saudara. Yang mengatakan bahwa lebih berbahagia orang yang memberi daripada yang menerima. Aneh kadang-kadang, harusnya yang berbahagia orang yang menerima dong. Karena begini, saudara. Orang yang menerima itu kan bertambah. Sedangkan orang yang memberi berkurang. Tapi saudara harus memahami, saya mulai memahami, saudara, bahwa orang yang memberi itu, orang yang menerima itu bertambah, tapi orang yang memberi itu berkelimpahan. Jadi bukan berarti, kan firman Tuhan, lebih berbahagia orang yang memberi. Bukan berarti orang yang menerima tidak berbahagia. Berbahagia pasti, karena kita menerima. Tapi saudara, orang yang memberi jauh lebih berbahagia. Double kebahagiaan. Saya tabur, saudara, pada waktu itu. Karena saya sadar juga, saya hamba Tuhan. Saya harus taat dengan firman Tuhan. Ada saatnya saya menabur, ada saatnya saya menuai. Di kehidupan ini, saudara-saudara harus belajar untuk memahami itu. Saudara dan saya harus belajar untuk menyadari kapan waktunya, saudara. Untuk untung, untuk rugi. Bahkan firman Tuhan katakan di sini, saudara, ada waktu untuk membangun. Oke? Ada waktu juga kita untuk menentukan apa yang kita bangun. Untuk segala sesuatu, saudara, itu ada waktunya. Dan firman Tuhan katakan, waktu itu indah pada waktunya. Jadi saudara, gini saudara, waktu Tuhan itu indah pada waktunya. Jadi gini, ketika saudara rugi pun itu indah. Kalau saudara memahami Tuhan, kalau ada Tuhan di sana, waktu kita untung juga itu indah. Jadi segala sesuatu itu indah pada waktunya. Kalau saudara dan saya mau menyadari tentang penyertaan Tuhan. Hari-hari ini mungkin saudara sedang menghadapi masa-masa yang sulit di pekerjaan dan lain sebagainya. Saudara, mungkin hari-hari ini memang waktu kita untuk berdiam diri. Waktu kita, saudara, untuk tidak terlalu banyak aktif dan lain sebagainya. Tapi saudara tahu, mungkin tahun depan. Oke? Awal tahun depan, pertengahan tahun depan. Ada waktunya kita, saudara. Kita akan bekerja keras. Akan ada banyak berkat yang akan tercurah dan lain sebagainya. Saudara, di waktu-waktu yang seperti ini, saudara, di waktu-waktu yang kadang-kadang kami anggap sulit waktu ini, ada yang baik yang Tuhan kerjakan dengan para pendoa. Saudara, biasanya dengan para pendoa, saudara, berdoa, saya punya 4 orang pendoa, berdoa dulu kami 40 orang per hari yang kami doakan. Jadi ada 10 orang yang kami doakan tetap, ya, kalau satu hari 3 kali berdoa, 10 ini kita harus sebutkan, dan ada waktunya, dan 30 orang ini bergantian, tapi ada yang 10 tetap. Dan saudara tahu, di waktu-waktu corona ini, karena waktu banyak, saudara, harus berdiam, tidak bisa banyak kemana-mana. Saudara tahu, kami bukan hanya berdoa untuk 40 orang, satu hari bisa berdoa untuk 120 orang yang kami doakan. Jadi begini, ada pertambahan, saudara. Ada pertambahan. Bahkan tiba-tiba Tuhan mulai memberikan sesuatu kepada para pendoa untuk berdoa sesuatu, saudara. Kami sejak bulan April kemarin, Tuhan taruh kami berdoa untuk BCA. Kami nggak ngerti kenapa harus berdoa seperti itu. Berdoa untuk Freeport, berdoa untuk Indofood, dan beberapa perusahaan yang lain. Kami dibawa untuk berdoa. Jadi di waktu-waktu ini, saudara, di waktu-waktu kami lebih banyak di rumah, ada sesuatu yang baru yang Tuhan tambahkan. Ternyata indah, saudara. Walaupun tidak bisa kemana-mana, tidak bisa punya banyak aktivitas, pendoa, saudara, bisa berdoa dari di zaman normal dulu, itu berdoa untuk 40 orang. Di zaman new normal ini, saudara, kalau nggak bisa banyak aktivitas, berdoa untuk 120 orang. Jadi, 120 orang. Saudara, ternyata itu segala sesuatu, itu indah. Saya berdoa apapun yang saudara sedang alami hari ini. Mungkin sedang waktu yang menyedihkan, mungkin waktu saudara mungkin sedang terpuruk. Pahamilah ini, berdoalah, minta hikmat dari Tuhan. Segala sesuatu itu indah pada waktunya. Mari kita berdoa.